Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa lagi bersama Pak Ade Rekoyoso guys ya. Pada kesempatan kali ini Pak Ade ingin membagikan sebuah tutorial atau membagikan sebuah solusi yang mungkin waktu sekarang ini panjenengan sedang mengalami masalah dengan WR840N ya guys ya. Mungkin panjenengan baru beli ataupun baru di reset. Ya, yang dimaksud di sini mungkin panjenengan awal mau pakai ya, baru mau pakai ya guys ya, belum pernah pakai atau baru beli ya guys ya. Oke guys, sebelumnya kan seperti ini ya guys ya. WR840N ini mau kita setting dengan atau melalui IP bawaannya yaitu 192.168.0.1 seperti ini ya guys ya. Lalu klik enter kan masuk ya guys, masuk ke halaman konfigurasi atau ke halaman login ke WR840 nya ya guys ya. Ini kan bisa ya guys, bisa masuk ke IP bawaannya atau defaultnya ya. Namun setelah panjenengan hubungkan kabel LAN WR840N nya ke modem ISP atau modem yang sudah mempunyai internet ya, dari sumber internetnya, tiba-tiba WR840N ini tidak bisa masuk dengan IP atau melalui IP bawaannya guys. Kalau di sini kan masih bisa ini Pak D ya. Ini kan IP bawaannya ya guys ya. Coba kita reload, ini masih bisa ya kita masuk ya guys ya. Namun setelah panjenengan colokkan kabel LAN yang dari WR840 ke modem ISP-nya atau ke access point utama yang ada di atas rumah panjenengan ya, tiba-tiba WR840N ini tidak bisa masuk ke IP defaultnya. Nah, di sini ada solusinya, guys. Namun sebelumnya biasa, guys. Kalau memang tutorial Pak D ini bermanfaat dan bisa membantu permasalahan panjenengan, segera klik tombol subscribe-nya ya, guys ya. Like, share, serta komen ya, guys ya. Oke, guys, lanjut ke tutorialnya ya, guys ya. Di sini masih bisa masuk ke IP bawaannya sebelum kita colokkan kabel LAN ya. Di sini Pak D mau coba colokkan kabel LAN yang dari WR840N ini ke modem ISP ya. Di sini Pak D mau colokkan ya guys ya. Nah, sekarang sudah Pak D colokkan ya untuk kabel LAN yang dari modem internet ke WR840N-nya ya guys ya. Nah, di sini akhirnya tanda silang ya guys ya. Di sini tanda silang. Kita tunggu sebentar biar loading, biar mencari IP secara otomatis komputer kita ya guys ya. Nah, di sini sudah kuning ya guys. Nah, sudah putih. Coba kita masuk ke YouTube ya guys. Apakah sudah bisa atau belum ya? Ini WR840 ini belum Pak di setting ya. Ini masih bawaan pabrik ya. Baru beli ya. Kita langsung colokkan ke modem ISP-nya. Coba kita coba YouTube apakah sudah bisa. Sudah bisa ya guys ya. Untuk WR840N ini walaupun kita baru beli, langsung kita colokkan ke modem ISP, itu langsung bisa kita pakai via kabel LAN ya guys ya. Berarti dari port WR840 yang biru kita hubungkan ke modem ISP, terus yang kuning atau oranye ya kita hubungkan ke komputer, itu langsung bisa dipakai guys, langsung bisa buat YouTube atau internetan. Nah, kita kembali ke pokok pembahasan ya.
WR840N ini baru kita beli ya guys, atau baru kita reset. Kita masuk menggunakan IP bawaannya itu bisa ya guys ya, bisa masuk ya untuk 192.168.0.1 seperti tadi ya Pak D sudah praktekkan, bisa masuk ya. Terus kita colokkan kabelan itu ke modem ISP, kita hubungkan ke WR840N-nya. Tiba-tiba tidak bisa masuk ke IP bawaannya, namun internet tetap jalan ya guys ya. Di sini Pak dipraktekkan ya, tadi kan bisa masuk ke IP bawaannya. Sekarang Pak dipraktekkan setelah Pak dicolokkan ke modem ISP-nya, coba masih bisa masuk menggunakan IP ini atau IP bawaannya atau tidak ya guys. Nah, seperti ini guys permasalahannya. Setelah kita colokkan kabel LAN ke modem ISP-nya, si WR840N ini tidak bisa masuk menggunakan IP bawaannya, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, di sini Pak D membagikan sebuah trik atau solusi ya buat kalian semua yang mungkin nantinya bisa membantu panjenengan. Setelah panjenengan merasa terbantu ya, langsung klik tombol subscribe-nya ya guys ya. Oke guys, lanjut kita lanjutkan tutorialnya guys ya. Di sini triknya seperti ini guys. Langsung saja panjenengan buka tab baru. Yang ini kita sisihkan ya, kita hapus ya. Di sini coba panjenengan masuk menggunakan IP 192.168.1.1 guys, seperti ini guys. Lalu klik enter. Nah, di sini guys, untuk WR840N ini kalau masih default atau masih bawaan pabrik, kita colokkan ke modem ISP, kok tiba-tiba tidak bisa masuk lagi ke IP bawaannya. Kita langsung saja ketikkan 192.168.1.1. Untuk WR840N ini secara otomatis dia akan mendeteksi dan membuat IP sendiri guys. Karena apa? Karena modem ISP panjenengan itu satu segmen dengan IP WR840N. Nah, di sini ya guys ya. Di sini modem ISP Pak D itu mempunyai IP seperti ini guys. IP modem ISP yang Pak D hubungkan ke WR840 itu IP-nya 192.168.0.254. Ya, ini berarti ini IP ISP ya guys. Nah, terus 192.168.0.1 ini IP default WR840 ya. Nah, permasalahannya cuma di sini guys. Antara 192.168.0.254 ini kan IP ISP. Terus 192.168.0.1 ini IP default WR840. Ini masih satu rank guys. Sedangkan mode default WR840 itu yang masih asli bawaan pabrik itu kan wireless router ya. Wireless router itu harusnya beda segmen guys. Karena kita menghubungkan dua modem atau satu modem ISP dan satu WR840N dengan segmen yang sama, akhirnya ya guys ya, akhirnya si WR840 itu mencari atau membuat IP sendiri di WR840N-nya, yaitu dia akan secara otomatis membuat IP
192.168.1.1. Jadi si WR840 ini pintar guys, pintar ya, tidak membuat kita payah ya guys ya. Tidak membuat kita payah guys, si WR840 ini pandai, cerdas ya guys. Karena IP default WR840 ini satu segmen dengan WiFi yang kita dengan ISP yang kita hubungkan. Jadi si WR840 ini dia membuat IP sendiri tanpa menyuruh panjenengan mengetikkan ya guys. Pintar ini untuk WR840 ini ya guys ya, sangat pandai. Seperti itu guys. Jadi untuk WR840 ini defaultnya itu masih menggunakan mode wireless router. Jadi untuk mode wireless router sudah Pak diterangkan di tutorial Pak di sebelumnya ya. Itu harus menggunakan IP yang beda segmen. Sedangkan tadi yang kita hubungkan itu antara IP ISP dan IP default WR840 itu satu segmen guys. Jadi WR840N-nya itu mendeteksi dan dia membuat IP sendiri yang beda segmen. Bolak-balik ya guys ya penjelasannya, mungkin panjenengan pusing ya. Ya pada intinya seperti ini guys. Waktu panjenengan beli kan bisa masuk ke IP bawaannya, namun setelah panjenengan hubungkan kabel LAN ke modem ISP tiba-tiba tidak bisa masuk ke IP bawaannya. Itu karena apa? Karena IP ISP panjenengan dan IP default WR840N ini satu segmen, jadi nggak bisa. Karena apa? Karena karena WR840N ini mode bawaannya itu atau mode defaultnya itu wireless router, harus beda segmen. Dan si WR840N ini mendeteksi ya guys ya. Akhirnya dia membuat IP sendiri yang beda segmen. Ya guys ya, seperti itu saja ya guys ya penjelasannya guys ya. Terima kasih guys buat panjenengan yang sudah ikuti tutorial Pak D dari awal sampai selesai. Ya sekali lagi kalau tutorial Pak D ini bermanfaat dan bisa membantu panjenengan, klik tombol subscribe-nya, like, share ya, serta komen. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar guys. Ikhlas berbagi ilmu dan mendapatkan ilmu dengan ikhlas akan bermanfaat ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi bersama Pak Direkoyoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.